Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hanel Manjalita 2K17. Pada kesempatan ini saya akan membagikan 10 tips mendidik anak menjadi hafiz. Selamat menyaksikan. Yang pertama, mulailah dari yang halal. Pernyataan ini bersumber dari hadis Nabi. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Makanlah dari makanan yang baik-baik. Niscaya kamu akan menjadi yang mustajab doanya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, mendengarkan Al-Quran pada setiap kesempatan. Semenjak dalam kandungan mulai diajarkan mengenalkan huruf Al-Quran dan dilanjutkan dengan menghafal surat-surat pendek. Yang ketiga, jadilah contoh bagi anak. Orang tua akan menjadi cermin yang mempengaruhi perkembangan anak. Lalu bagaimana menjadikan seorang anak bisa menghafal Al-Quran? Orang tua merupakan pedoman anak. Maka mulailah menghafalkan Al-Quran sekarang juga. Yang keempat, membuat metode pengenalan Al-Quran. Anak yang masih berada dalam kandungan memiliki kemampuan untuk mendengarkan lingkungan yang ada di luar tubuh sang ibu. Otaknya pun mampu berkembang dari sifat pendengarannya tersebut. Dengan sering mendengarkan lantunan merdu Al-Quran sejak dalam kandungan, maka akan mempermudah anak dalam mengingat setiap ayatnya. Karena secara tidak langsung ia akan memanggil memorinya yang dahulu saat ia berada dalam kandungan. Yang kelima, carilah cara mengajar yang unik. Salah satu strateginya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang unik. Keunikan dari pembelajaran disesuaikan dengan karakter anak. Jika anak memiliki sifat hiperaktif, maka gunakanlah tempelan potongan ayat Al-Quran di dinding rumah sehingga saat bergerak ke sana kemari, ia masih bisa menghafal Al-Quran. Yang keenam, berikan penghargaan setiap kali anak berhasil menghafal. Caranya adalah dengan melakukan gerakan mengangkat jempol ataupun bertepuk tangan. Bisa juga dengan memberikan pujian dan sesuatu yang disukai oleh anak tersebut. Yang ketujuh, bijaksanalah meski anak malas menghafal. Realistislah dalam menentukan target untuk sang anak dengan tidak memaksakan ataupun memarahi anak saat anak malas menghafal. Yang kedelapan, konsisten. Orang sukses melakukan sesuatu secara tekun dan konsisten. Kita bisa mencontoh Thomas Alva Edison, penemu bola lampu listrik. Ia mengalami berbagai kegagalan hampir ratusan kali. Namun dengan konsistensinya, akhirnya ia bisa menciptakan sebuah bola lampu yang kini telah bisa menerangi seluruh dunia. Yang kesembilan, ingatkan pahala dan keutamaan penghafal Al-Quran. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya bertanya, mengapa saya sampai diberi pakaian semacam ini? Lalu disampaikan kepadanya, disebabkan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Hakim 1/756 dan dihasankan Al-Albani. Yang ke-10. Tetap istiqomah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran, dia berusaha menghafalnya dan itu menjadi beban baginya, maka dia mendapat 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari 4937.